Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok Kesejahteraan Ekonomi Pembangunan Pendidikan Ekonomi Universitas Lampung. Beranggotakan saya sendiri, Ikomang Wahyudiana, dan rekan saya. Saya untuk memperkenalkan diri, nama Ayu Monika, NPM 17113031009. Nama saya Ratna Nur Aisyah, NPM 17 13 03 10 39. Di sini kami akan bahas mengenai kesejahteraan masyarakat akibat COVID-19 yang ada di Indonesia. Di sini kami akan membawakan dua poin utama. Yang pertama mengenai COVID-19 dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat di Indonesia, dan yang kedua mengenai metode atau cara menghitung kesejahteraan masyarakat. Baik, untuk lebih jelasnya, mari simak artikel berikut ini. Kasus pandemi COVID-19 di Indonesia kian hari kian meningkat. Berdampak pada sektor ekonomi, mulai dirasakan masyarakat. Ini menyangkut persoalan kesejahteraan sosial ekonomi di masyarakat. Dampak yang saat ini terasa adalah di berbagai sektor, seperti sektor kesehatan, pendidikan, sosial, ekonomi, hingga aktivitas beribadah di masyarakat. Hal ini terjadi karena menyangkut persoalan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat akibat COVID-19 menurun karena sejak adanya COVID-19 membuat pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan berupa mengajak masyarakat untuk melakukan social distancing, menutup toko, menutup rumah makan, hingga masyarakat disuruh untuk di rumah saja untuk mengurangi penyebarannya. Hal ini berdampak pada roda perekonomian dan kesejahteraan negara yang berimbas pada perekonomian masyarakat kecil. Datangnya wabah COVID-19 mematikan perekonomian pelaku usaha kecil menengah yang akan berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat, karena sebagian besar usaha masyarakat mengalami penurunan dan menurunkan produktivitas kerja. Masalah lain yang dihadapi adalah tingginya bahan pokok di pasar dan swalayan. Mengingat masyarakat kecil tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya karena kenaikan barang tidak diimbangi dengan pendapatan di masyarakat. Mengingat Indonesia masih banyak terdapat garis-garis kemiskinan di berbagai daerah dengan kondisi yang serba kekurangan dan keterbatasan di tengah adanya COVID-19, membuat kesejahteraan masyarakat secara tidak langsung akan mengalami penurunan. Akibatnya, masih banyak masyarakat kecil dan kurang mampu mengalami berbagai hambatan, seperti kebutuhan finansial yang kurang untuk memenuhi kebutuhan pokok dan sebagainya, sehingga dapat dikatakan tidak dapat menjalani kehidupan yang layak. Apalagi kesejahteraan masyarakat berkaitan erat dengan masalah kesehatan, khususnya untuk kalangan masyarakat menengah ke bawah yang saat ini diuji dengan adanya COVID-19, seperti tidak adanya vitamin, tidak adanya obat-obatan, yang mana bisa saja mereka terserang COVID kapan saja bila tidak ditangani oleh pemerintah secara cepat dan tepat. Kemudian, permasalahan kesejahteraan masyarakat dalam aspek ekonomi dan sosial menjadi masalah utama yang sering dihadapi oleh seluruh masyarakat, terutama masyarakat menengah ke bawah, di mana mereka harus bertahan hidup di tengah kondisi seperti ini. Hal ini menjadi persoalan pemerintah dan peran pemerintah dalam menjaga kesejahteraan masyarakat, khususnya untuk masyarakat menengah ke bawah. Maka, sudah seharusnya keseriusan pemerintah menjaga kesejahteraan masyarakat dengan cara melakukan bantuan sosial, bantuan ekonomi, sehingga diharapkan
dapat digunakan sebaik-baiknya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Tidak hanya peran dari pemerintah saja, bahkan peran dari masyarakat secara finansial yang berkecukupan turut andil dan berpartisipasi dalam membantu masyarakat yang kurang mampu. Dapat berupa donasi uang, penggalangan sembako, obat-obatan, ataupun vitamin, agar dapat dibagikan kepada masyarakat yang lebih membutuhkan, supaya dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Dari berbagai masalah yang timbul akibat wabah COVID-19 tersebut, juga berdampak pada perekonomian negara, yang mana banyak kegiatan-kegiatan yang tertunda dan diberhentikan sementara, sehingga dapat mengganggu perkembangan pembangunan perekonomian di suatu negara. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara menghitung ataupun menggunakan metode apa yang bisa kita lakukan untuk melihat bagaimana kesejahteraan yang ada di Indonesia. Di sini izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama Ayu Monica, NPM 17113031009. Jadi yang akan kita bahas kali ini adalah tentang kesejahteraan yang ada di Indonesia. Mengenai yang sedang ataupun permasalahan yang ada di Indonesia ini, yaitu mengenai COVID-19. Terhitung sampai 17 Mei 2020 ini masyarakat yang sudah terkena dampak dari COVID-19 ini terhitung sudah lebih dari 4.000 jiwa dan 373 itu sudah meninggal dunia. Jadi COVID-19 ini sudah menyerang di 34 provinsi yang ada di Indonesia. Itu tentu saja mempengaruhi kesejahteraan yang ada di Indonesia ini, karena cara kita untuk menghitung bagaimana kesejahteraan itu, kita di sini menggunakan metode ataupun konsep prosperity index. Artinya adalah prosperity index ini melihat ada 8 unsur yang bisa kita hitung bagaimana kesejahteraan di negara itu bisa dikatakan baik atau tidak. Jadi di perhitungan prosperity index ini, dia menghitung dari ekonomi, dari tingkat kesehatan, dari kewirausahaan, keamanan dan keselamatan, tata pemerintahan, kebebasan individu, pendidikan, dan modal sosial. Jadi apabila kita bahas 8 yang ada di Prosperity Index ini, Indonesia saat ini telah mengalami penurunan yang sangat drastis, bisa kita bilang seperti itu. Mengapa? Karena COVID-19 ini sangat mempengaruhi kesejahteraan yang ada di Indonesia saat ini, karena apabila kita lihat dari bidang ekonomi saat ini masyarakat tidak bisa bekerja seperti biasanya. Banyak masyarakat yang di PHK ataupun diberhentikan di suatu perusahaannya dikarenakan perusahaan mereka tidak berjalan seperti biasa karena adanya COVID-19 ini. Oleh karena itu, otomatis perusahaan akan mengurangi tenaga kerja agar mereka tidak rugi terlalu banyak. Dalam bidang kesehatan pastinya masyarakat Indonesia ini sangat-sangat turun drastis ya, karena COVID-19 ini sangat mempengaruhi kesehatan dari masyarakat. Jadi apabila dari bidang ekonomi dan kesehatan pun itu terganggu, maka kesejahteraan yang ada di masyarakat ini pastinya akan menurun. Itu kita ambil contoh dari 2 saja yang ada di metode perhitungan Prosperity Index. Apabila kita lihat dari tata pemerintahan ataupun kebebasan individu ataupun pendidikan, itu pasti sekarang sangat terganggu karena dari efek yang ada ditimbulkan dari COVID-19 ini mempengaruhi di berbagai bidang untuk kesejahteraan yang ada di masyarakat. Pendidikan salah satunya, itu juga mempengaruhi masyarakat kita saat ini karena siswa-siswa sekarang, mahasiswa baik itu dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi tidak bisa melanjutkan ataupun tidak bisa bertatap muka langsung oleh guru ataupun dosen dikarenakan adanya COVID-19 ini. Oleh karena itu, kami rasa kesejahteraan yang ada di Indonesia saat ini sangatlah menurun. Kita hitung menggunakan Prosperity Index. Jadi di dalam Prosperity Index ini adalah peningkatan income-nya per kapita itu kita bandingkan dengan 8 unsur yang tadi mempengaruhi dari kesejahteraan. Nah, itulah yang dapat mempengaruhi dari kesejahteraan yang ada di Indonesia ini. Jadi kami harap
Dengan adanya perhitungan prosperity index ini dapat membantu ataupun dapat mengetahui bagaimana tingkat kesejahteraan yang ada di Indonesia saat ini. Saya rasa cukup untuk pembahasan mengenai metode yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan. Demikian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berdasarkan penjelasan kelompok kami tadi, dapat diketahui bahwa pandemi COVID-19 ini sangat berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat yang ada di Indonesia. Pengaruhnya ini menjadi multidimensi, baik itu dalam perekonomian, kesehatan, sosial, maupun politik, sehingga mengakibatkan menurunnya kesejahteraan masyarakat, seperti menurunnya pendapatan karena tidak boleh keluar, kemudian meningkatnya jumlah pengangguran, serta kriminalitas yang semakin meningkat. Baik, demikian yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata, kami mohon maaf, dan kepada Tuhan kami mohon ampun. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian semua, dan kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.